Timnas U23 Indonesia versus Australia 2-3, lemparan maut Pratama Arhan jadi sorotan. Laga pertama kualifikasi Piala Asia U23 antara Timnas U23 Indonesia versus Australia berakhir dengan skor 2-3. Bermain di Stadion Dushan B, Tajikistan, skuad Garuda Muda kesulitan menghadapi Australia yang tampil agresif. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Taeyong memainkan skema 4-4-2 dengan menurunkan Amiruddin Bagus Kafi dan Hanis Sagara di lini depan. Keduanya ditopang 4 gelandang yang terdiri dari Witan Sulaiman, Ramai Rumakik, dan Gunansar Mendoan, serta Rahmat Irianto. Asnawi Mangkualam Bahar yang dipercaya menjadi kapten tampil di sisi kanan pertahanan Indonesia, didampingi oleh Rizky Ridho, Alfiandra Dewangga, dan Pratama Arhan di lini belakang. Hernando Ari Sutaryadi menjadi pilihan di bawah Mister Gawang. Indonesia praktis tak memiliki peluang yang membahayakan gawang Australia pada babak pertama. Serangan yang dilakukan Witan Sulaiman CS kerap tertahan di lini tengah dan belakang Australia. Witan Sulaiman memecah kebuntuan Indonesia pada menit ke-68, mendapatkan umpan pendek dari Ramai Rumakik. Di sisi kanan, Witan melepaskan tembakan terarah dari luar kotak penalti. Taufik Hidayat membuka harapan Indonesia pada menit ke-83. Gol Taufik Hidayat jadi sorotan karena bola bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Lemparan rasa tendangan pojok tersebut sukses mengancam pertahanan Australia. Bola berhasil dimentahkan oleh bek Australia. Namun Gunansar Mendoan yang berada di depan kotak penalti melesahkan tendangan ke dalam kotak penalti Australia. Beruntung bola jatuh di kaki Taufik Hidayat. Pemain asal klub Persija Jakarta itu langsung melepaskan tembakan keras yang tak mampu ditepis oleh Suman. Sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya, tentu dari segi kebugaran. Tendangan kembali dilakukan. Oh, ini dia semua peluang pemirsa dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija. Witan Sulaiman cetak gol seperti Lionel Messi di laga Timnas Indonesia U23 versus Australia. Lesia Gedans diminta buka mata. Jurnalis asal Polandia Pat Novak takjub dengan gol indah Witan Sulaiman yang layaknya Lionel Messi di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23. Pat Novak pun meminta klub Witan Sulaiman, Lesia Gedans, untuk membuka mata dan memainkan pemain 20 tahun itu di Liga Polandia. Sejauh ini Witan Sulaiman belum mencatatkan penampilan bersama tim senior Lesia Gedans. Padahal, Liga Polandia 2021-2022 sudah berlangsung 12 pekan. Untuk sementara, Lesia Gedans duduk di posisi 3 klasemen dengan 23 angka, terpaut 4 poin dari Lech Poznan di puncak. Karena itu, akankah Witan Sulaiman mendapatkan kesempatan mentas bersama Lesia Gedans di Polandia dalam waktu dekat? Indahnya gol pemain Lesia Gedans Witan Sulaiman di kualifikasi Piala Asia U23 melawan Australia. Perlu melihat, anak ini mencetak gol yang sama bersama Lesia di Ekstraklasa. Tulis Pat Novak di akun Twitternya @patricknova. Aksi Witan Sulaiman diharapkan bisa lebih ganas saat Timnas Indonesia U23 kembali bertemu Australia pada Jumat 29 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Jika memang dengan selisih minimal 2 gol di pertemuan kedua, Timnas Indonesia U23 akan lolos otomatis ke Piala Asia U23 2022. Usai bungkam Timnas Indonesia U23, kiper Timnas Australia U23 justru curi perhatian karena mirip Atta Halilintar. Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dari Timnas Australia U23 pada grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Akan tetapi, perhatian netizen Indonesia justru terbelah antara Garuda Muda dan wajah kiper Australia, Nicholas Suman. Wajah kiper Australia membuat netizen ingat dengan selebritas ternama tanah air, Atta Halilintar. Sebab, wajah Suman sekilas mirip dengan Atta. Kemiripan Suman dengan pemilik PSG Pati itu mendapatkan sorotan netizen Indonesia. Salah satu fans di Instagram pun membuat candaan atas hal ini. Bosen ngurus AHPS Pati?
Atta Halilintar terpantau banting setir dan pilih jadi kiper Australia U23. Tulis akun @theindonesianfootball yang dikutip pada Rabu 27 Oktober 2021. Netizen pun setuju dengan pernyataan itu. Mereka bahkan membayangkan Sulman bila mengenakan pakaian yang menyerupai Atta Halilintar. Media Vietnam sebut Elkan Bagot ke Thailand usai diangkat PSSI. Polemik antara Elkan Bagot dan PSSI tampaknya terdengar oleh media Vietnam hingga menyinggung Thailand. Nama Elkan Bagot dalam beberapa hari kebelakang memang santer diberitakan oleh media-media olahraga Indonesia. Kejadian ini pun menuai sorotan dari salah satu media Vietnam, The Tao 247, sembari menyinggung Thailand. Dalam pemberitaannya, The Tao 247 mengira bahwa Elkan Bagot telah menerima tawaran lain selain Indonesia, yakni Thailand atau Inggris. Bahwa perwakilan PSSI mengungkapkan bahwa bintang kelahiran 2002 itu menerima tawaran dari negara lain, mungkin Thailand atau Inggris. Tulis The Tao 247. Sekadar informasi, Elkan Bagot sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dan Inggris, namun dirinya lahir di Thailand. Hal inilah yang membuat dirinya bisa saja membela timnas Thailand, mengingat usianya yang masih muda dan belum pernah membela timnas senior negara manapun. Meskipun begitu, Elkan Bagot sendiri sudah meluruskan mengenai alasan mengapa dirinya yang sempat tidak memberikan respons kepada PSSI soal panggilan memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut, Elkan Bagot mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap untuk memperkuat timnas Indonesia bila dipanggil lagi. Itu karena kondisi COVID-19 di Inggris maupun Indonesia telah kondusif berkat dari banyaknya orang yang mendapatkan vaksin.